Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Rifaldi, dengan NIM 2111200132. Saya dari HTN 6D. Di sini saya akan memaparkan pengalaman saya selama 1 semester belajar mengenai hukum acara peradilan. Pertama, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena kenapa? Selama Ibu mengajar, banyak pengalaman yang bisa saya ambil, terkhusus perihal masalah peradilan ini, yaitu membahas tentang perdata ya. Yang tadinya saya tidak tahu tentang peradilan, kemudian kami belajar selama 1 semester itu dengan Ibu, dan saya pribadi merasakan hal-hal baru yang bisa saya dapat. Dan ada pun materi-materi yang bisa saya dapat dan paham gitu tuh. Pertama itu ya ada pemahaman tentang hukum acara peradilan itu seperti apa, definisinya juga, sampai ke dasar hukum mengenai hukum acara peradilan agama ini sampai tahu gitu Bu. Yang mana yang tadinya nggak diajarin gitu kan, nggak tahu, sampai kami paham. Yang kedua, tentang kewenangan peradilan agama yang Ibu pernah bahas tentang kewenangan peradilan agama itu ada 2 kompetensi, yaitu pertama kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dan itu juga Ibu sudah mengajarkan. Kemudian yang ketiga, tentang pemahaman kita tentang eksepsi. Eksepsi itu kayak permohonan. Nah, di sini juga Ibu pernah menjelaskan eksepsi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada eksepsi formil dan eksepsi material. Kemudian kita belajar tentang pemahaman tentang gugatan ya. Dan di sini pun Ibu pernah menjelaskan definisinya, kemudian tentang elemen gugatan itu apa saja, dan syarat-syarat untuk menggugat itu seperti apa gitu. Kemudian Ibu juga pernah menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin terjadi dalam pengajuan gugatan itu ya. Ada penggabungan gugatan, kemudian ada perubahan gugatan, ada pencabutan gugatan. Kemudian yang selanjutnya itu tentang tata cara atau prosedur dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Ya, kayak misal kita mendaftar perkara itu seperti apa, kemudian pemanggilan para pihak, kemudian proses persidangannya itu seperti apa gitu Bu. Kemudian dalam persidangan itu kan harus menunjukkan alat-alat bukti. Nah, di sini juga Ibu pernah menjelaskan macam-macam alat buktinya Bu, seperti kayak surat atau tulisan yang mana itu berisi dengan dokumen resmi atau surat-surat penting. Kemudian saksi itu bisa alat bukti itu bisa berupa saksi dan prasangkaan. Kemudian alat bukti juga bisa pengakuan atau sumpah. Kemudian Ibu juga pernah menjelaskan tentang macam-macam sita di lingkungan peradilan agama. Ada sita jaminan, yang mana itu terhadap barang milik tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan. Kemudian ada sita eksekutorial, yaitu penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga itu sita revindikator, yaitu penyitaan atas barang yang diduga hak milik penggugat. Nah, Ibu juga itu sudah menjelaskan. Kemudian yang selanjutnya itu pemahaman kita tentang putusan dan pendapat putusan. Nah, itu seperti kayak pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang memuat penyelesaian sengketa. Kemudian ada penetapan. Nah, penetapan ini keputusan hakim dalam bentuk lain selain putusan seperti biasanya untuk sengketa seperti permohonan izin menikah bagi yang belum cukup umur. Kemudian Ibu juga pernah menjelaskan tentang jenis-jenis putusan dilihat dari segi sifat akibat. Nah, di sini juga Ibu pernah menjelaskan ada 3 putusan. Yang pertama, putusan deklaratif yang mana menyatakan suatu keadaan hukum yang ada. Kemudian ada putusan konstitutif yang mengubah suatu keadaan hukum, dan yang ketiga adalah putusan kondemnatoir, yaitu memerintahkan suatu tindakan. Nah, kemudian Ibu juga pernah menjelaskan tentang upaya hukum apa saja yang bisa dilakukan
oleh apa namanya tergugat ya, itu bisa banding atau pengajuan perkara ke pengadilan tinggi yang lebih tinggi seperti pengadilan tinggi agama. Kemudian ada kasasi. Ya, jadi habis banding ini ada kasasi. Kasasi itu pengajuan perkara ke Mahkamah Agung. Kemudian ada peninjauan kembali permohonan pemeriksa ulang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu bisa ditinjau kembali. Kemudian eksekusi. Nah, biasanya kan kalau memang pengadilan sudah menetapkan apa namanya suatu hukuman itu dengan eksekusi ya. Nah, di sini biasanya kan hakim juga bisa berupa uh, denda, ataupun kalau misalnya di pidana bisa hukuman mati, tergantung konsekuensi dari si pelaku ya. Kemudian eksekusi juga Ibu pernah menjelaskan eksekusi, maaf Bu, eksekusi. Jadi eksekusi ini pelaksanaan langsung dari isi putusan pengadilan, yang mana ada eksekusi uang, pelaksanaan pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan. Nah, ada eksekusi paksa, eksekusi yang dilakukan dengan bantuan aparat hukum jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Nah, itu beberapa materi yang mungkin saya belum maksimal dalam apa namanya pemahaman, akan tapi saya percaya bahwasanya proses dan ketika kita belajar dengan niat baik, insya Allah kita nanti kedepannya bakal sedikit atau mungkin bakal bisa mengerti gitu kan. Ya, mudah-mudahan harapan kami, harapan saya pribadi, dengan ilmu yang sudah Ibu sampaikan kepada saya sebagai mahasiswa, yang nantinya bisa bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat kelak ketika saya sudah selesai mengampu jenjang pendidikan S1 ini. Ya mungkin kalau memang rezekinya Bu ya, kita saya pribadi bisa gitu bekerja di pengadilan agama atau PT UN, dan ataupun bisa di kantor-kantor advokat yang lainnya Bu. Intinya selama satu semester ini saya banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada Bu Fitroh selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Mungkin itu saja Bu yang bisa Rifki sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.